I gave you my heart. Baik, dan tempat ini saya selamat kita semuanya shalom. Sekali lagi shalom. Di nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat kenyataannya dan kehidupan kita. Kita mulai di tempat ini, kita berkata kepada Tuhan. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat setiap kenyataan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, beberapa pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kawanan Tuhan dari pagi, siang, sampai hari ini. Tuhan berikan waktu terbaik bagi kami, datang memuliakan nama Tuhan. Berlaskan kehidupan kami, boleh kami berikan kesenangan hati Engkau. Berkati setiap kami yang berpelayanan, dan hubung dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Engkau. Maka teman-teman kami lainnya yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh rakyat ibadah kami. Kami serahkan di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan satu lagu pujian hari ini Tuhan sama kami.
setiap pujian yang kita naikkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian Psalm 74, firman Tuhan. Dan saat ini kami mau menggunakan waktu ini untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami untuk menerima Tuhan firman-Mu berkat hamba yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Aku silakan dulu teman-teman. Saya mau ucap syukur kepada Tuhan
dan Martin Siregar juga sebagai ketua kelas yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan renungan pada malam hari ini. Langsung saja kita membuka Alkitab kita pada malam hari ini dalam Mika pasal 7. Mika pasal 7. Oke, Mika pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Jika sudah dapat, katakan sudah dapat. Oke, jika sudah dapat, nanti saya mohon teman-teman saya, karena yang siswi sudah banyak pelayanan tadi, jadi teman-teman saya yang semester 4, yang siswa tolong membacakannya dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Oke, mulai 1, 2, 3. Mika pasal 7. Mika pasal 7 ayat 1. Iya, ayat 1 kan? 1, 2, 3. Sebab kalian seperti pada buah-buah musim kemarau, seperti pada pemberian susulan buah anggur, tidak ada buah anggur yang dimakan atau buah ara yang disukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua bicara yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jari. Tangan mereka sudah terangkat berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pengusaha memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti buah duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pada duri. Asal bagi kita-kitamu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai ketumpahan di antara mereka. Janganlah percaya pada teman, janganlah mengandalkan diri pada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan laki melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibunya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ya, terima kasih untuk pembacaannya. Sedikit saya sampaikan latar belakang kitab Mika. Kitab Mika ini ditulis sendiri oleh Mika pada tahun 740 sampai 710 sebelum Masehi. Kalau teman-teman yang sudah belajar kitab Nabi-Nabi, Nabi Mika disebut Nabi pembela orang miskin. Mengapa? Karena kitab Mika ini dilatar belakangi bagaimana orang-orang yang memeras orang miskin dan bagaimana orang-orang kaya sebagai mereka yang pemimpin-pemimpin memutarbalikkan kekuasaan mereka hanya berfokus kepada mereka saja. Jadi mereka tidak mempedulikan orang miskin. Dan di situ juga banyak melakukan penyembahan berhala tamak. Di mana orang-orang kaya itu karena ketamakan mereka tidak peduli kepada orang-orang saat itu. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan latar belakang kitab Mika. Yang menjadi fokus kita saat ini adalah dalam pasal 7 ayat 5. Jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan. Tema yang boleh saya bawakan adalah mengandalkan manusia. Berarti manusia di sini teman-teman bisa membuat penafsiran sendiri atau membuat argumen sendiri. Siapa manusia yang ingin teman-teman di sini? Bisa teman, bisa sahabat, bisa pacar, orang tua, atau siapapun yang teman-teman ingin masukkan dalam manusia ini. Oke. Mengapa saya mengambil tema jangan mengandalkan manusia? Dalam ayat ini kalau teman-teman membaca atau membukanya dalam bahasa aslinya, di situ dikatakan bagaimana supaya manusia atau orang-orang saat itu supaya mereka tidak mempercayakan diri kepada manusia. Jadi mengandalkan itu sama halnya dengan mempercayakan diri kepada manusia. Kenapa sih kita tidak bisa mengandalkan manusia? Atau kenapa kita tidak bisa mempercayakan diri kepada manusia? Poin yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah karena manusia tidak dapat dipercaya. Bisa
lihat dalam ayat yang kedua, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara mereka. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa sehari-hari ini lebih paham lagi kalau kita membacanya. Di mana orang percaya saat itu tidak ada lagi, di mana mereka sudah melakukan kejahatan. Mereka yang orang-orang lain, orang-orang Israel yang melakukan kejahatan, mereka yang tidak ikut di situ, mereka ikut ambil bagian, mereka terlibat untuk melakukan kejahatan. Terus bagaimana Mika atau Nabi Mika yang saat itu dipercayakan Tuhan supaya dia bisa mengandalkan manusia? Bagaimana dia bisa mengandalkan manusia? Karena tidak ada satupun di situ yang bisa dipercaya. Orang-orang percaya, kalau di sini dikatakan orang-orang saleh sudah hilang dari negeri. Kalau dalam BIS dikatakan orang-orang percaya sudah hilang. Mereka tidak memiliki kepercayaan lagi kepada Tuhan. Itulah kita manusia. Di mana manusia memiliki keterbatasan. Manusia cenderung untuk mengecewakan setiap orang-orang. Saat ini, mungkin ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan manusia, emang manusia bisa dipercaya. Seperti yang saya sebutkan, teman bisa dipercaya, sahabat, pacar, bahkan orang tua. Apakah benar-benar bisa kita percayai? Tentu tidak. Mungkin ketika kita mempunyai masalah, kita datang kepada mereka, mungkin mereka seakan-akan bisa memberikan solusi kepada kita. Tapi nyatanya tidak. Karena mereka juga butuh solusi yang pasti, yaitu Tuhan. Mungkin teman-teman berpikir, ya nggak mungkin lah kita langsung ketika kita ada masalah kita datang kepada Tuhan, terus langsung Tuhan sendiri yang memberikan kita jalan keluar. Ya, kita butuh manusia. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu orang-orang di sekitar kita. Kita butuh orang-orang di sekitar kita, karena kita ini tidak terlepas dari kita adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain untuk kehidupan kita ini. Jadi jangan mengandalkan manusia, karena manusia itu tidak dapat dipercayai. Demikian juga yang dialami Mika. Ketika dia mengalami masalah itu, di mana pemerosotan akhlak Israel, mereka tidak memiliki lagi akhlak yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan mereka. Bisa dilihat dalam Mika pasal 6 ayat 8, di mana Tuhan ingin mereka berlaku adil, setia, dan rendah hati di hadapan Allah. Tetapi salah satu di antara ini tidak bisa mereka lakukan. Tidak ada dalam diri mereka. Terus, apakah Mika bisa tetap mengandalkan mereka? Tidak. Terus, ketika kita memiliki masalah, apakah kita benar-benar bisa membutuhkan orang lain? Apakah kita benar-benar bisa percaya seutuhnya kepada orang lain? Teman-teman bisa menjawabnya sendiri. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa mengandalkan manusia? Karena kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Bisa dilihat dalam ayat 3, di mana tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Kalau di BIS juga saya membacanya tadi, di mana orang-orang Israel saat itu sudah sangat senang melakukan kejahatan. Terlebih mereka selalu dan mereka sering untuk melakukan pembunuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Tentu tidak ada lagi kasih. Makanya saya bisa mengambil poin, kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, yaitu dimulai dari Adam dan Hawa, di mana mereka merasa tidak puas dalam hidup mereka, sehingga mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka tidak taat kepada Allah, mereka lebih tertarik dengan perkataan iblis, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Sampai saat ini itu bisa terus terjadi. Bahkan mungkin saya sebagai manusia, saya cenderung berbuat dosa, tetapi kita juga manusia bisa untuk tidak berbuat dosa. Saya bisa katakan kalau manusia itu memiliki potensi untuk berbuat dosa, dan manusia juga bisa memiliki potensi untuk tidak berbuat dosa. Tergantung bagaimana kita untuk menerapkan kehidupan kita. Apakah kita mau senantiasa hidup dalam dosa, atau kita mau senantiasa berbuat dosa, atau kita mau senantiasa melakukan segala firman Tuhan. Poin yang selanjutnya, jangan mengandalkan manusia, karena ketika kita mengandalkan manusia, maka kita menjadikan manusia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Ini mungkin sesuatu hal yang sulit dimengerti, tapi sadar atau tidak sadar, kita sering mentuhankan manusia dalam kehidupan kita. Mungkin
ketika contohnya saya berteman dengan Kak Siska, saya memiliki kedekatan dengan Kak Siska. Jadi apa yang dikatakan Kak Siska itu benar menurut saya. Kak Siska melakukan kejahatan karena saya berteman dengan Kak Siska, maka itu suatu kebaikan bagi saya. Saya akan selalu atau saya akan melakukan apa yang dikatakan Kak Siska. Bisa dikatakan kita berkompromi dengan dosa. Karena apa? Kita mengandalkan manusia. Saya terlalu mengandalkan Kak Siska. Saya percaya bahwa Kak Siska mampu ketika saya ada masalah, mungkin Kak Siska memberikan solusi ini bla bla bla. Tapi apakah benar-benar itu solusi yang terbaik? Tidak. Terus ketika Kak Siska memiliki masalah, saya memiliki masalah, terus mau datang kepada siapa? Semua manusia cenderung untuk memiliki masalah. Semua di sini kita pasti memiliki masalah satu sama lain. Ketika kita memiliki masalah, apakah saya masih bisa mengandalkan Kak Mika? Atau saya bisa mengandalkan Mika ketika dia sedang menghadapi masalah? Saya menghadapi masalah? Tentu saja tidak. Untuk itu kita butuh benar-benar pribadi yang bisa mengerti setiap kehidupan kita, yang bisa mengerti setiap kehidupan kita, yaitu Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah mengandalkan manusia. Kenapa? Ketika kita mengandalkan manusia berarti kita menjadikan manusia atau kita dijadikan Tuhan. Kita dijadikan Tuhan dan kita menjadikan manusia itu sebagai Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bisa dilihat dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya itu teman-teman. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang bersandar pada kekuatannya sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita mengandalkan manusia, maka hati kita sedang menjauh daripada Tuhan. Kalau dalam DIY dikatakan kita meninggalkan Tuhan. Berarti ketika kita meninggalkan Tuhan, berarti tidak ada rasa kepercayaan lagi dalam diri kita. Karena ketika hati kita sudah menjauh daripada Tuhan, berarti kita tidak memiliki relasi lagi dengan Tuhan. Itu ketika teman-teman membacanya, itu sangat jelas dikatakan. Bagaimana kita tidak bisa mengandalkan manusia, tetapi yang Tuhan rindukan bagaimana setiap kehidupan kita hanya bersandar kepada Tuhan saja. Yang keempat, mengapa kita tidak bisa mengandalkan manusia? Karena manusia tidak pernah memberikan pengharapan yang pasti dalam setiap kehidupan kita. Mungkin teman-teman yang sedang memiliki sahabat dekat, mungkin nanti seperti ini, saya janji kok, saya nggak akan, contohnya cerita, saya janji kok nggak akan cerita masa lalumu, masa apamu, masa ini, semuanya, saya berjanji. Tenang aja lah, pokoknya kamu, rahasiamu aman lah sama aku. Padahal sebentar lagi, katanya Aldo dan begini ngomong teman-teman. Jadi kita tidak tahu. Kalau seandainya kita memiliki kepercayaan kepada manusia, atau ketika kita sedang memiliki masalah, mungkin kita cerita kepada teman kita. Tanpa sadar ya mungkin. Sering sekali, saya janji loh, tadi teman saya cerita, saya janji untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Tapi karena saya percaya samamu, ya saya ceritakan juga samamu. Terus yang lain itu saya berkata, saya janji loh sama teman saya ini, saya nggak bercerita tentang kamu, tapi karena kamu saya percaya, saya cerita aja sama kamu. Beberapa, jadi semua bisa tahu masalah kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan yang pasti. Demikian juga yang dilakukan oleh Mika. Ketika Mika mengalami masalah itu, di mana kemerosotan akhlak Israel, mereka tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Mika menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Mika memiliki pengharapan yang benar, yaitu dia berharap kepada Tuhan. Dia memiliki keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan mereka dan mendengar doa mereka. Suatu pengharapan yang pasti hanya kita temukan di dalam Tuhan, teman-teman. Sadar atau tidak sadar, ketika teman-teman memiliki masalah, mungkin teman-teman datang kepada sahabat teman-teman, mungkin teman-teman datang kepada orang tua teman-teman. Tapi apakah itu benar-benar sudah bisa menyelesaikan masalah kita? Atau malah memperburuk keadaan kita? Demikian juga yang
percaya kepada teman. Jangan mengandalkan diri kepada kawan. Tidak ada gunanya kita mengandalkan diri kepada teman-teman. Karena ketika kita mengandalkan diri kepada orang, maka sama saja kita tidak memiliki kepastian. Karena saat ini mungkin di antara kita banyak yang merasa dikecewakan, atau banyak juga di antara kita yang dikecewakan. Terus bagaimana kita untuk bisa tetap mengandalkan orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana orang lain bisa mengandalkan kita ketika kita merasa dikecewakan dan kita juga mengecewakan orang lain? Apakah kita benar-benar bisa mengandalkan manusia? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi ini saya simpulkan, ketika kita diajarkan untuk kita tidak mengandalkan manusia, mengapa? Karena manusia itu terbatas. Mungkin kita katakan orang tua saya tidak terbatas, ini terbatas. Saat ini kita ada masalah, apakah kita bisa langsung untuk mengatakan kepada orang tua kita? Tetapi saat ini ketika kita memiliki masalah 24 jam, Tuhan ada untuk kita. Tuhan menantikan kita. Tuhan rindu supaya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi suatu sukacita, Tuhan rindu kita datang kepada Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan manusia? Ketika kita bersukacita, kita lupa dengan Tuhan. Ketika kita memiliki masalah, kita baru datang kepada Tuhan. Bisa dikatakan mungkin kita tidak mengandalkan teman, kita tidak mengandalkan sahabat, kita tidak mengandalkan pacar kita tidak mengandalkan orang tua kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apa bedanya kita? Tetap saja kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan diri kita merasa kita sudah hebat. Saya pintar, saya tidak butuh orang lain. Saya pintar, saya tidak butuh Tuhan. Teman-teman sadar dari mana kepintaran yang bisa kita terima? Atau saya bisa kok untuk menjalin. Saya orangnya bisa cepat dekat dengan orang. Jadi saya nggak butuh Tuhan, karena saya dengan orang-orang di sekitar saya bahagia. Saya bahagia. Tapi sejauh apa? Bagaimana bahagia yang kita inginkan sebenarnya? Kalau kita hanya berfokus hanya di dunia ini saja, sia-sialah kita untuk percaya kepada Tuhan. Karena pengharapan kita yang pasti, bagaimana hidup kita boleh berkenan senantiasa kepada Tuhan. Iman kita boleh tetap teguh sampai kedatangan Tuhan selanjutnya. Terus ketika kita mengandalkan manusia, apakah kita boleh tetap teguh? Apakah pengharapan kita boleh tetap ada kepada Tuhan ketika kita bisa mengandalkan manusia? Mungkin ketika kita mengandalkan manusia, maka kita diajak untuk jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan tidak pernah mengizinkan, Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk kita jatuh dalam dosa. Tapi kita manusia yang selalu cenderung kita ingin jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, teman-teman sadar, kita selalu diingatkan melalui Roh Kudus bagaimana kehidupan kita boleh kembali lagi kepada Tuhan. Jika kita mengandalkan manusia, sadar Tuhan kembali mengingatkan kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa manusia itu terbatas. Manusia terbatas dalam segala hal. Manusia terbatas waktu, pikiran, tenaga, semua manusia terbatas. Tapi Allah tahu. Manusia mungkin ketika saya dekat dengan Kak Murni, apakah Kak Murni bisa tahu semua yang menjadi masalah saya? Tidak. Tapi Tuhan tahu masa lalu kita dan masa depan kita sudah Tuhan tahu. Terus bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah kita mau tetap diam di zona nyaman? Ketika kita bisa senang-senang dengan teman-teman kita, tetapi kita senang-senang dalam hal apa dulu? Ketika kita senang-senang dengan teman-teman kita untuk melakukan kejahatan, supaya orang lain bisa tahu saya jago, saya lebih baik berteman dengan ini daripada saya berteman dengan itu. Saya tidak bisa dikenal orang, saya tidak bisa maju-maju. Bagaimana? Itu tergantung teman-teman mau memilih. Apakah kita mau tetap diam di zona nyaman kita? Apakah kita mau tetap mengandalkan manusia? Teman-teman bisa menjawabnya. Dan manusia juga memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ketika kita mengandalkan manusia, kita menjadikan manusia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Ini merupakan suatu hal yang salah. Dan ketika kita mengandalkan manusia, maka kita tidak akan memiliki pengharapan yang pasti. Karena pengharapan yang pasti hanya ada dalam Tuhan. Jadi teman-teman, saat ini kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hal praktek, bukan dalam teori. Kita sering sekali mengatakan, saya mengandalkan Tuhan. Tapi apakah benar-benar kita sudah mengandalkan
praktek kehidupan kita, atau hanya dalam teori saja. Saya sudah mengandalkan Tuhan, saya selalu mengandalkan Tuhan, tetapi hanya dalam teori saja. Ketika kita menghadapi masalah, kita tetap mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita mungkin tidak punya uang, siapa yang kita andalkan? Teman-teman kita. Sama kok, kita sama-sama menghadapi masalah krisis ekonomi saat ini. Bahkan semua dunia menghadapi masalah krisis ekonomi. Terus siapa yang bisa kita andalkan? Pemerintah. Pemerintah juga kesusahan. Amerika yang terkenal dengan kekayaan yang begitu luar biasa, mereka juga mengalami kesusahan. Hanya Tuhan saja yang sanggup untuk kita andalkan. Jadi teman-teman, saat ini saya mau mengajak untuk kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam praktek, bukan dalam teori. Kenapa juga kita jangan mengandalkan juga manusia, karena kita tidak boleh menjadi Tuhan atas orang lain, dan orang lain juga tidak bisa menjadi Tuhan atas diri kita. Kita tidak boleh mengandalkan manusia, kita juga tidak boleh membiarkan manusia untuk bergantung kepada kita. Kenapa tidak boleh untuk mengandalkan teman? Karena mereka bukan Tuhan. Suatu saat, mungkin saat ini dia bisa kita andalkan, tapi suatu saat, yakin atau tidak yakin, atau teman-teman sudah pernah bisa mengalami, mereka pasti akan mengecewakan kita, karena setiap manusia memiliki potensi untuk bisa mengecewakan. Tapi ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Dalam kitab Ratapan, ketika teman-teman membaca itu, di situ dikatakan masa sulit itu menunjukkan teman kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ketika kita ada dalam masalah sulit, mungkin sahabat terdekat kita, pacar yang mungkin teman-teman bisa percayai, tidak bisa. Mungkin dia hanya bisa membantu kita, ya bisanya aja. Tidak ada yang bisa membantu kita dengan sesungguhnya kecuali Yesus sendiri. Hidup kita masing-masing adalah tanggung jawab kita. Susah senang, hidup ini kita jalani, tetapi tidak sendiri, tetapi bersama Tuhan. Hidup ini adalah hidup kita masing-masing dan tanggung jawab kita masing-masing. Hidup saya bukan tanggung jawab Pak Murni, hidup Pak Murni bukan tanggung jawab Kristen, tetapi tanggung jawab dirinya sendiri, tanggung jawab saya sendiri. Jadi susah senang, saya harus tetap jalani. Mau susah mau senang, saya harus tetap jalani. Dan saya bisa menjalani itu ketika saya bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu juga bahwa Yesus mengalami hal ini juga, di mana orang-orang terdekatnya, murid-muridnya juga mengecewakan Yesus. Ini membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa diandalkan. Tetapi mungkin ketika kita pernah dikecewakan orang lain, atau kita pernah mengecewakan orang lain, dari situ kita bisa belajar bagaimana kita untuk mengandalkan Tuhan dengan seluruh hati kita. Jadi teman-teman, saat ini poin yang saya ingin tekankan adalah belajarlah untuk mengandalkan Tuhan dalam praktek, bukan hanya dalam teori saja, dan sadar bahwa hidup kita ini adalah tanggung jawab kita masing-masing, bukan tanggung jawab orang lain. Jadi susah senang hidup kita ini, mari kita jalani bersama dengan Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan Tuhan, kita akan senantiasa menyadari bahwa hanya Tuhan saja yang kita perlu dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu manusia. Maksudnya kita memang butuh manusia, tetapi tidak seluruhnya kita perlu manusia. Karena kita masih di dunia ini, kita butuh manusia untuk selalu bersosialisasi dengan mereka. Tetapi ketika kita menghadapi satu